A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Insyaallah hari ini kita tadabbur Al-Quran gitu ya, tapi mungkin lebih kepada bagaimana tadabbur Al-Quran untuk diterapkan dalam keseharian, dalam kehidupan gitu, sahabat-sahabat. Jadi saya buka dengan sebuah hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun hamba yang melarikan diri, maka sungguh telah terlepas darinya azimah atau jaminan gitu ya, harta dan jiwa ya. Nah, ini hadis ini dikaitkan kepada seorang budak yang mempunyai tuan. Ketika dia melarikan diri, maka jaminan dari tuannya itu kemudian lepas gitu. Nah, tapi ketika dia menjadi seorang budak dari seorang tuan, dan mungkin tuan ini punya kedudukan yang terhormat di masyarakat, maka dia dijamin keamanannya begitu, tidak akan ada yang berani menyentuhnya gitu. Nah, tapi ini di level manusia begitu ya. Nah, demikian juga sebenarnya bagi siapa yang kemudian memasuki wilayah perjanjian jaminan Allah gitu. Jadi siapapun yang menghamba kepada Allah gitu ya, maka akan dijadikan wali-wali Allah gitu ya. Jadi wali Allah itu maknanya adalah orang-orang yang dimasukkan di dalam wilayah perjanjian, Allah jamin keselamatannya gitu. Karena mereka mengabdikan dirinya kepada Rob gitu ya. Nah, tapi ya, siapa yang kemudian melarikan diri, maka dia lepas dari jaminan. Gitu. Nah, kalau dalam konteks kajian hari ini, jaminan Allah itu adalah Al-Quran, sahabat-sahabat. Jadi barang siapa yang menyelenggarakan kehidupannya dengan menggunakan pengajaran dari Allah, menggunakan kaidah, prinsip yang ada di Al-Quran, maka sebenarnya ada jaminan kehidupan di sana. Nah, cuman kan memang tidak mudah ya menerapkan Al-Quran dalam keseharian. Kita seringkali lebih mengandalkan logika semata dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat gitu. Nah, tapi makanya sekarang lebih banyak orang yang susah di dalam mencari rezeki ya, terkena oleh hukum zaman gitu. Lapangan pekerjaan makin sedikit gitu. Kemudian lulusan ya tadi ya, yang menempuh pendidikan semakin banyak, yang melamar pekerjaan, biaya kehidupan semakin meningkat, gaji kecil ya. Nah, kita akan diikat oleh hukum dunia gitu. Kalau kita nggak menggunakan Al-Quran. Tapi kalau menggunakan Al-Quran, mau kondisi masyarakat seperti itu ya, sedang terkena oleh azab zaman ya, barangkali. Semua serba susah, dia mah akan Allah jamin dialirkan rezekinya. Ya. Dari arah yang tak terduga ya. Di atas kertas itu kurang, tapi selalu cukup aja setiap bulan. Bahkan nggak punya hutang gitu. Ya. Tapi berapa banyak orang yang bekerja, penghasilan kurang, habis dengan biaya operasional, kemudian harus minjem. Jadi ini sudah kerja pontang-panting dari pagi sampai malam, serba kurang kehidupannya, terlilit hutang pula gitu kan ya. Nah, itu kan harus refleksi, karena nggak mungkin Allah sudah menyediakan pasangan rezeki. Orang nambah anak, nambah rizki, karena setiap jiwa itu sudah ada paket rizkinya. Cuman kan yang nggak paham Al-Qur'annya orang tuanya, gitu. Sehingga ketika diberi anak, merasa itu beban, gitu.
wah gimana nih nambah anak, gimana sekolahnya harus cari ngobjek tambahan misalkan ya. Semua itu jadi ya menggunakan logika aja gitu. Padahal kan setiap orang itu sudah ada jaminan rizki gitu. Ya, tidak ada satu dabah pun kecuali atas Allah jaminan rizkinya gitu ya. Dan bahkan Allah yang menciptakan itu, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Aku tidak minta mereka untuk memberiku makan, dan aku tidak minta mereka untuk memberiku rizki, kata Allah. Tapi aku yang memberi rizki dan memberi makan kepada mereka. Nah cuman kan, ya itu Al-Quran, nah fakta dalam kehidupan, seperti nggak nyambung gitu. Nah, tapi ya akhirnya dia keluar dari perjanjian Al-Quran ketika mengambil hukum yang dunia gitu. Nah, cuman kita semua kan dididik, ya, dibesarkan oleh lingkungan masyarakat yang sudah punya waham kebenaran. Gitu. Mungkin baru baca Al-Qurannya di usia 40 barangkali, atau usia 50, atau menjelang pensiun gitu. Atau yang dari kecil sudah terbiasa baca Al-Quran tapi hanya tilawahnya saja, tidak pernah memahami isinya, dibolak-balik begitu ya, diambil prinsip-prinsipnya. Banyak yang menghafal, yang mentilawahkan, tapi mungkin tidak menggali isi gitu. Nah jadi ya seperti itu. Jadi ada jaminan Allah di balik Al-Quran itu. Sebentar ya. Baik. Nah kemudian kita masih melihat sebuah hadis ya, riwayat Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seburuk-buruk sifat yang ada pada diri seseorang adalah sifat kikir yang terbalut oleh kepanikan, keluh kesah gitu ya. Dan sifat pengecut yang mengeluarkan diri dari jaminan. Ini seburuk-buruk sifat yang ada pada diri seseorang, yaitu sudahlah pelit karena serba resah, takut gitu ya. Kikir karena panik, nanti kalau nggak nyimpen, nggak nimbun, ke depan gimana, serba kurang, ya kita sudah pensiun, nggak ada penghasilan lagi gitu kan ya. Ya kepanikan tadi, keresahan dalam kehidupan, ketakutan, sehingga kalau di agama Islam kan disuruh bayar zakat, sedekah, barang siapa yang bersedekah maka Allah juga akan bersedekah kepadanya gitu. Nah, tapi kan karena mengandalkan pikirannya sendiri, ya nabung, nimbun, takut habis, berpikirnya bukan hanya untuk hidupnya, untuk anak-anaknya juga, untuk cucunya. Jadi kita bikin kita nyimpen harta yang banyak karena ingin menjamin anak turunan gitu. Nah itu kan secara prinsip Al-Quran, anak punya rizkinya sendiri, cucu sudah Allah jamin rizkinya sendiri gitu ya. Semua sudah Allah jamin gitu, tapi karena ketidakpahaman sehingga dia seakan-akan ingin menjadi penjamin gitu. Nah makanya akhirnya keluar dari wilayah perjanjian. Nah yang terjadi adalah mungkin ketika dia mengambil pola itu di dalam menyelenggarakan kehidupannya, kan si anaknya itu ngelihat pola bapaknya itu, oh begitu ya, orang yang pandai menabung, orang yang pandai menyimpan harta untuk menyiapkan ke anak, semuanya sudah terencana. Nah si anak itu mengambil juga ilmu itu nanti gitu. Nah sehingga anaknya ya sama kemudian gitu, tidak menjadi orang yang tawakal kepada Allah gitu ya, mudah bersedekah, tapi ya ilmu yang diajarkan oleh lingkungan dan orang tua gitu. Nah kita jadi punya warisan kesalahan gitu. Nah itu yang harus kita waspadai gitu. Makanya di situ pentingnya Al-Quran. Ya jadi ini hadisnya ya.
eh, sifat kikir yang terbalut oleh kepanikan, dan sifat pengecut yang mengeluarkan diri dari jaminan. Jadi karena ketakutannya, ketidakpahamannya mudah tergoda oleh berbagai jebakan syaitan. Sehingga kalau mengikuti nasihat syaitan, hawa nafsunya itu kemudian ya tadi ya, mengikuti dorongan hawa nafsu dan kemudian dipertakuti oleh syaitan, ya tentu akan semakin keluar dari jaminan Allah, dari Al-Quran kan. Nah, maka hidupnya akan sulit ya. Ya sulit di dunia, tapi yang lebih repot lagi nanti di alam barzah dan akhirat gitu ya. Kalau dia melakukan kesalahan, akidahnya melenceng, salah, tapi Allah beri banyak musibah di dunia, itu masih jauh lebih selamat ketimbang sudah melenceng, tapi tidak ditimpa musibah di dunia, pasti masuk alam barzah musibahnya lebih besar gitu. Jadi musibah di alam dunia itu sebenarnya rahmat dibanding nanti diselesaikannya di alam barzah dan alam berikutnya gitu. Jadi kalau orang yang korupsi, maling, yang ketangkep, itu dalam kacamata agama lebih beruntung. Ya, mungkin dia jadi malu, diekspos, jadi terhina, ya masuk penjara, tapi ada kesempatan untuk bertaubat, dan tadi bencana-bencana itu, musibah itu menjadi pembersihan dia sebelum meninggalnya gitu. Yang repot yang nggak ketangkep gitu, merasa aman, nggak terciduk oleh KPK barangkali gitu ya. Tapi kan masuk alam barzah beda persoalan gitu. Nggak akan mungkin lepas kok gitu. Ya persoalannya mau ditangkapnya di dunia atau nanti di alam berikutnya gitu. Nah serem, nauzubillah min zalik ya. Jadi itu kenapa kita perlu hati-hati, karena hidup ini kan mengumpulkan bekal gitu. Ya bekal kebaikan ataupun ya tadi ketika banyak mengikuti hawa nafsu ya dosa yang terkumpul. Nanti semua harta miliknya akan menjadi bahan bakar di nerakanya gitu. Ya banyak peringatan di Al-Quran ya, tapi maksudnya Allah itu mempertakuti itu supaya kita nggak ke arah sana gitu. Tapi Al-Quran itu bukan hanya isinya ancaman, tapi banyak janji, harapan, berita gembira. Ini semata-mata Allah ngasih warning yang keras itu karena sayang ingin mencegah ya. Cuman ya kalau nggak iman kan susah ya. Orang akan mengatakan, udahlah gimana nanti aja lah. Yang penting mah sekarang aja gitu kan ya. Urusan akhirat nanti aja gitu. Karena orang kan belum pernah masuk ke sana. Nah itu sahabat-sahabat. Nah kemudian di Quran surat An-Nisa ayat 83. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila datang kepada mereka sebuah urusan berupa keamanan maupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya gitu. Padahal jikalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin menyelidiki tentang kebenaran beritanya dapat mengetahuinya dari mereka. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah atasmu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil daripada kamu gitu. Jadi sebagian besar manusia itu mengikuti syaitan, itu udah Allah sudah mengetahui ya. Karena lebih banyak yang kemudian mengikuti ketakutan hawa nafsu gitu ya. Jarang yang berpegangan kepada janji Allah, Al-Quran gitu. Nah ini kan ayat ini maksudnya itu kita itu tadi apabila datang sebuah urusan berupa keamanan ataupun ketakutan, jadi ketika ada gelar kehidupan atau ada isu gitu ya, kita tuh langsung heboh gitu. Misalkan tadi, harga-harga pokok, harga pendidikan, sekolah semua naik gitu ya. Nah kita udah khawatir nih. Wah nanti gimana nyekolahin anak? Wah ini semakin hari ini semakin sulit ekonomi ya. Biaya-biaya semakin naik. Wah ini tega nih ke rakyat nih gitu ya.
Nah, kita udah mulai heboh seperti itu gitu. Ya. Wah, udah langsung berpikir minta kenaikan gaji, cari pekerjaan lain, ngobjek ya. Padahal kalau di Al-Quran kan barang siapa yang tawakal Allah cukupi gitu. Ya, kita nggak harus bergerak terlalu panik sebenarnya karena harga naik juga nggak apa-apa kalau rezekinya Allah tambah kan gitu. Nah, kalau kita kan huntingnya diskon gitu, jadi takut gitu. Cari yang diskon ya, yang punya uang juga nyarinya yang diskon gitu, karena supaya uangnya itu jadi hemat gitu ya, dianggap itu beli pintar gitu, smart buying gitu. Padahal ya dia kalau mau dagang dengan pedagang kecil, dia mau ngasih lebih nggak usah dikembaliin sambil mengharapkan wajah Allah, itu sedekah kan gitu. Jadi dalam kegiatan muamalah juga kita bisa bersedekah sebenarnya gitu, dengan ilmu yang tepat gitu. Dan harga naik ya dia rajin sedekah ya Allah tambah rizkinya gitu. Jadi nggak penting harga-harga naik itu selama kebeli gitu. Nah sekarang kalau harga murah serba diskon tapi nggak kebeli kan repot gitu. Nah itu tadi ketika ada berita tentang ketakutan ya, mereka sudah heboh gitu. Padahal kalau diserahkan kepada Rasul ya baca Al-Quran kan risalah yang diberikan kepada Rasulullah oleh Allah melalui malaikat Jibril, kemudian baca hadis gitu kan ya. Atau ulil amri itu mungkin orang-orang yang punya ilmu dan pemahaman hari ini yang memang urusannya di sana gitu ya. Para ulama di bidangnya masing-masing, kita bertanya, ini kalau seperti ini apakah saya harus panik atau harus gimana? Ya kalau ulama hak kan akan mengatakan ya takwa aja gitu. Tawakal saja gitu kan. Nah cara tawakalnya seperti apa mereka pasti bisa menjelaskan karena Allah berikan ilmu gitu. Jadi jangan khawatir dengan isu gitu. Atau tadi berita keamanan, wah naik pangkat, dapat kedudukan, dapat posisi, dia sudah keburu seneng gitu ya, euforia gitu. Kan bisa kan itu ujian gitu, diberikan kedudukan ujian. Allah ingin melihat siapa yang terbaik amalnya, amanah enggak gitu. Allah bisa cabut kapanpun gitu. Nah jadi kalau nggak punya pengetahuan, orang itu cenderung heboh dengan semua isu. Mau isu ketakutan dia panik, atau diberikan tadi berita urusan yang berupa keamanan merasa tenang gitu, tentrem gitu. Padahal kadang-kadang itu kan kalau dikasih keamanan itu atas jaminan Allah ya. Jadi harus lebih bersyukur. Kalau enggak ya Allah bisa cabut kapanpun jaminan keamanannya gitu. Dalam kehidupan itu ya. Ya itu sahabat-sahabat. Jadi sebagian besar itu karena mengikuti ketakutan yang tidak berdasar gitu. Berdasar sih kalau pakainya logika gitu. Tapi kalau kita pakai perspektif dan logika Al-Quran, nggak berdasar. Karena kehidupan ini sebenarnya memang semua atas kuasa Allah ya. Dengan hukum-hukum kesulitan kehidupan hari ini, itu juga Allah yang izinkan untuk menguji siapa yang beriman, siapa yang enggak. Kalau yang enggak kan pasti akan kebawa dengan dinamika kehidupan, kompleksitas kehidupan yang ada hari ini. Dia lupa kan, ya tapi kan Allah yang punya. Kalau Allah mau memudahkan sebuah urusan, yang tadinya sulit jadi gampang. Yang tadinya gampang bisa jadi sulit. Ya, karena Allah bisa kun fayakun merubah. Gitu. Tapi keyakinan sampai ke sana kan butuh pemahaman ya. Nah salah satunya adalah dengan tadabbur Al-Quran. Jadi tadabbur Al-Quran itu ya dibulak-balik, dibaca ya. Diteliti, dicari sesuai kebutuhan. Ya. Nah, jadi bukan sekedar baca sepintas lewat, tapi ya tadabur gitu, diteliti betul, dibulak-balik kalimat per kalimat, janji Allah. Kalau terkait kesulitan hidup seperti apa kuncinya, kalau terkait persoalan rumah tangga gimana kuncinya. Al-Quran ada semua tentang anak,
tentang keluarga, tentang rizki, ya, tentang sakit, kesehatan, semua ada di Al-Quran gitu. Apakah sudah pernah menemukan ayat-ayat yang relevan dengan apa yang kita hadapi hari ini gitu. Nah, jadi tadi An-Nisa ayat 83 ya, sahabat-sahabat. Jadi terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan dan menyiarkan gitu. Padahal kan kalau ada ketakutan, kalau diberi kelapangan, ya mohon dulu ke Allah gitu ya. Kalau diberi tadi keamanan, ya mohon agar kemudian bisa mensyukuri apa yang keamanan yang telah Allah berikan. Kalau diberikan berita tentang ketakutan, ada sebuah krisis, ada isu, ya maka harus ke Allah dulu mohon perlindungan gitu. Jangan langsung disiarkan gitu, karena belum tentu menimpa kita juga gitu. Tapi kan yang mengganggu itu adalah riak hati ya. Manusia itu dikasih isu sedikit langsung bergerak gitu. Orang lihat diskon langsung bergerak belanja gitu ya. Padahal nggak butuh gitu, cuman kan mumpung murah akhirnya belanja gitu. Padahal kalau ilmu belanjanya benar, kalau nggak butuh nggak usah beli meski diskon gitu. Nanti pas lagi butuh, alokasi rizkinya karena benar belanja sesuai kebutuhan. Ya, cuman tadi karena lagi barang murah dia belikan, padahal Allah ngasih rizki itu sudah ada peruntukannya gitu kan. Bukan untuk itu gitu. Jadi itu juga ilmu Al-Quran terkait dengan infak gitu ya. Tentang belanja itu juga ada aturan gitu. Yaitu manusia harus dikalibrasi oleh Al-Quran sebenarnya. Baik, lanjut di Quran Surat An-Nisa ayat 82. Nah ini, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Ini tadabur ya. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti mereka mendapati di dalamnya banyak pertentangan. Gitu. Jadi, kalau benar tadabur Al-Quran dilaksanakan, pasti ada bukti. Pasti ada jawaban dari Allah ya. Pasti ada jalan keluar dari solusi kehidupan. Kalau bukan dari Allah, spekulasi belum tentu, banyak perdebatan. Kalau dari konsultan keuangan, tips dan trik agar hidup bahagia dan sukses gitu ya. Kita beli buku, kisah orang-orang sukses kita baca, itu dugaan. Itu pasti tidak 100% benar gitu ya. Dia kayak menerapkan itu ada izin Allah, ada takdirnya. Kita melakukan nggak ada takdirnya nggak akan gitu ya. Jadi kita menggunakan ilmu yang dugaan sebenarnya. Ya. Ya, jadi kalau dari orang kita ikut tips and trick orang dalam menjadi sukses, ya bisa berhasil bisa enggak. Tergantung ada jatahnya nggak dari Allah. Tapi kalau Al-Quran, ya itu mah pasti terbukti 100% kalau tadabur dan dilaksanakan. Nah, kemudian di Quran Surat Toha ayat 2, tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini atasmu agar kamu menjadi susah. Gitu. Jadi sekarang manusia susah hidupnya gitu. Udah susah hidupnya, makin nggak ngikuti Al-Quran, ya makin terpuruk gitu. Ya. Tapi kalau ngikuti Al-Quran, seakan-akan, wah, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh korupsi, nggak boleh nipu, nggak boleh nyogok. Susah dong nyari proyeknya, gitu kan ya. Lah, orang itu kebanyakan susah karena melakukan itu justru. Rizkinya banyak yang seret karena banyak melakukan dosa dengan melakukan tadi kecurangan. Ya korupsi ataupun nyogok dapat proyeknya, tapi coba dilihat musibah hidupnya kan. Apakah dijamin orang yang proyeknya banyak, kemudian penghasilannya besar, hidupnya bahagia? Kan musibah dalam kehidupan bisa banyak. Memang sih harta banyak, tapi musibah di rumah tangga, di keluarga, diuji sakit tertentu, macam-macam ya. Hati yang resah tidak pernah tenang. Nah, jadi Al-Quran tuh bukan supaya kita susah. Kalau kita pakai Al-Quran, justru nggak terjadi tuh yang kesulitan seperti yang dihadapi oleh kebanyakan masyarakat hari ini. Susahnya karena nggak menggunakan Al-Quran.
Kemudian di Quran surat Al-Isra ayat 82, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan tidaklah menambah Al-Quran itu bagi orang-orang yang zolim selain kerugian. Jadi kan Al-Quran itu adalah obat yang menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dada, gitu ya. Jadi tadi, kekhawatiran, keresahan, nah, karena Allah kasih solusi kehidupannya di dalam Al-Quran, gitu. Nah, jadi kalau seandainya kita memahami Al-Quran, ya tadi, hati itu nggak mudah goncang, gitu. Nggak banyak stres dalam kehidupan, gitu. Nggak banyak salah bergerak karena kepanikan, kemudian mengambil banyak solusi praktis yang melebihi batas, akhirnya sakit, gitu ya. Jadi banyak orang yang itu akan rembes ya, karena salah pikir, salah pola hidup, ya. Akhirnya sampai ke penyakit fisik, gitu. Bisa seperti itu kan, ya. Karena stres, beban hidup, akhirnya ya tadi merembet kemana-mana gitu. Tapi dengan Al-Quran, orang selalu tenang dalam hidup, ya nggak ada beban sebenarnya gitu ya. Jadi relatif orang juga akan sehat, karena nggak banyak pikiran, mikir tapi nggak kepikiran gitu. Ya udah, kita pikirkan apa yang mampu kita lakukan, sisanya ya sudah tawakal gitu. Jadi kalau orang yang panik kan bekerja enggak tapi kepikiran terus gitu. Jadi ya kalau nanti ada problem di depan, ya sudah dihadapi aja, dikerjakan sesuai kemampuan, kita tawakal. Itu mikir tapi nggak usah kepikiran terus gitu ya. Jadi masalah itu untuk dicarikan solusi, tapi bukan dijadikan bahan kepikiran gitu. Nah, dengan Al-Quran ada sakinah, ketenangan, orang jadi bisa berselancar dalam menghadapi berbagai persoalan hidup itu dengan tenang ya. Meskipun mungkin masalahnya juga nggak ringan, tapi ya ada Allah ini, kita bergerak sesuai yang mampu, kita tawakal ya. Nah, kalau benar itu pasti selesai gitu. Karena ada jaminan Allah. Nah, kemudian di Al-A'raf ayat 204, dan ketika dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah ia dan perhatikan agar kamu diberi rahmat. Jadi ini kan ketika dibacakan Al-Quran. Jadi kalau di dalam kehidupan, cara Allah membacakan Al-Quran kepada kita adalah melalui gelar peristiwa, gelar takdir. Ini kan semua juga yang menimpa kehidupan kita sebenarnya ayat-ayat Allah ya, yang kauniyah, yang digelar gitu. Sama dengan yang di Al-Quran. Makanya kalau sedang mengalami problem tertentu dalam kehidupan real, buka Al-Quran, cari. Kalau terkait dengan persoalan seperti itu, Al-Quran rumusannya seperti apa gitu. Nah, kalau sudah baca, nah ikuti bacaannya gitu kan ya. Nah, jadi dengarkan dulu ini apa yang sedang Allah gelar. Tentu semua yang terjadi kepada kita atas izin Allah. Segala takdir yang menimpa kita tidak akan mungkin sampai kalau tidak Allah izinkan, gitu. Mau yang enak-enak, mau yang tidak enak sama aja, gitu. Semua pasti harus ada izin Allah. Jadi kalau Allah mengizinkan, berarti ada maksud dan kehendak. Ditimpa takdir yang nggak enak, kemudian Allah izinkan, berarti mungkin sedang dikoreksi, ada hal yang salah di dalam menyelenggarakan hidup, sehingga kita bisa refleksi sejenak, mengkoreksi gitu ya. Nah, makanya harus dengar dulu, perhatikan, kalau ditimpa sesuatu, jangan langsung panik, supaya diberi rahmat gitu. Ya, makanya kan mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Kalau ditimpa sesuatu yang kita tidak pahami, sabar dulu, ambil air wudhu, sholat, mohon ke Allah agar diberi pemahaman. Ya, takdir yang menimpa itu atas izin Allah, apa maksud dan kehendaknya. Kalau mampu mengambil pelajaran, problemnya diangkat soalnya oleh Allah. Karena Allah itu kan ngasih di balik ujian itu ada hikmahnya gitu. Jadi hanya hikmah yang ingin diberikan, tapi dibungkus dalam paket
ujian gitu. Nah, manusia itu jarang fokus kepada hikmah yang ada di balik ujiannya, terlalu terfokus kepada problem dan ujiannya gitu. Akhirnya bergerak ke sana kemari, nggak beraturan gitu, makin terpuruk. Nah, kemudian di Quran Surat Yusuf ayat 3, kami menceritakan kepadamu sebaik-baik kisah dengan apa yang diwahyukan kepadamu oleh Al-Quran ini. Dan sesungguhnya kamu sebelumnya termasuk orang-orang yang lalai. Ya, kalau sering baca Al-Quran tuh nanti kisahnya para nabi, apa saja yang mereka lakukan di balik semua problem dan ujian, kesulitan, itu kan sebaik-baik kisah gitu, sebaik-baik contoh ya. Nah, kalau kita kemudian sering membaca, melihat contoh, itu yang dijadikan role model gitu. Karena mereka itu atas jaminan dan perlindungan Allah gitu. Meskipun banyak ujiannya, banyak tantangannya, tapi semuanya Allah yang jamin gitu ya. Nah, ya seperti itu. Jadi Al-Quran isinya kisah-kisah ya. Kisah-kisah yang menjadi contoh agar kita bisa lebih mudah mempraktekkan ya. Jadi kalau prinsip Al-Quran gimana caranya ya cari. Itu kisahnya ada di Nabi siapa misalkan. Nah, kisahnya ketika di Nabi Yusuf, nah ini kisah Yusuf kan yang sering terpenjara gitu ya, sampai akhirnya menjadi bendahara Mesir ya, dimulai dari kecil dimasukkan ke sumur oleh kakak-kakaknya karena iri gitu ya, kemudian nanti dipenjara lagi gitu kan ya, tapi melalui takdir-takdir itu kemudian menjadi bendaharawan Mesir gitu. Nah, kalau mau baca kisah Nabi Yusuf ya, nanti baca di Al-Quran. Apakah ada relevansi nggak dengan etape perjalanan kita hari ini? Atau jangan-jangan ada di kisahnya Nabi Musa? Gitu kan, masing-masing Nabi itu menceritakan sebuah fase perjalanan tertentu. Yang barangkali ada yang mirip dengan yang kita alami hari ini, kita bisa mencontoh bagaimana mereka mencari jalan keluar. Nah, Allah udah ngasih Al-Quran prinsipnya, contoh-contohnya, kalau nggak ditadaburi ya jadi bingung baca ayatnya gitu. Padahal ya Allah kasih hudan, kasih bayan, ya. Jadi kasih petunjuk dalam bentuk ayat-ayat, cara membaca petunjuknya dikisahkan juga di situ contoh-contohnya. Nah, cuman kan apakah dibaca, ditadaburi atau tidak Al-Qurannya? Nah, kemudian Quran Surat Toha 20 ayat 114, maka maha tinggi Allah Raja yang sebenarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa dengan Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu secara sempurna. Dan katakanlah, ya Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Jadi baca Al-Quran itu gini, ini maksudnya tadi kadang-kadang kita terlalu cepat menyimpulkan sesuatu ya. Ini kadang-kadang kalau di dalam kehidupan itu Allah sedang menggelar sebuah peristiwa, ketika datang sesuatu yang nggak enak, kita langsung menyimpulkan itu buruk gitu. Makanya di Al-Quran kan bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu gitu. Kadang Allah ambil sesuatu yang kita sukai di dunia ini, terus kitanya marah gitu. Padahal sesuatu yang kita sukai itu banyak melalaikan kita, gitu, atau tidak baik bagi kita, gitu ya. Kan Allah yang tahu, dicabut, dan Allah akan gantikan dengan yang lebih baik, yang pas buat kita. Tapi ketika sudah dicabut, belum sampai digantikan, orangnya udah keburu marah dulu, ya, buruk sangka ke Allah, gitu. Jadi jangan tergesa-gesa untuk mendahului Allah, ambil kesimpulan bahwa ini baik, ini buruk, gitu ya. Tunggu selesai Allah gelar persoalannya, gitu, supaya bisa dibaca ini ayatnya yang mana, gitu. Makanya kan jangan tergesa-gesa dengan Al-Quran sebelum selesai diturunkan wahyunya secara sempurna, gitu. Itu dalam kehidupan juga gitu. Ya, banyak orang yang mengalami ujian dan musibah. Nah, ternyata setelah berlangsung waktu,
oh ternyata dia yang selamat. Ya baik, sahabat-sahabat. Jadi tadi, tapi tadi jangan tergesa-gesa menyimpulkan, gitu kan ya. Nah, tapi berdoa ke Allah, ya Rob, tambahkanlah kepadaku ilmu, gitu ya. Jadi mungkin gelar ayatnya itu belum sempurna, tapi karena Allah tambah ilmu, belum ujiannya turun udah kebaca gitu. Jadi kadang-kadang bisa seperti itu hidup tuh. Allah ngasih gelar ujian tuh, mulai kelihatan alamnya berubah, tapi orangnya kemudian berdoa minta ditambahkan pemahaman dan ilmu, ujiannya lagi mau turun, sudah kebaca dulu, bisa ngambil hikmahnya, ujiannya nggak jadi turun, Allah angkat lagi gitu. Itu kehidupan bisa begitu, sahabat-sahabat. Silakan dibuktikan gitu ya. Nah, demikian juga yang sedang terjebak dalam kesulitan gitu. Kalau bisa mengambil hikmahnya, Allah akan membuka jalan keluar gitu. Ya, instan atau tidaknya tergantung penyakit yang di dada. Ya, kalau di dada kita itu butuh proses bertahap, Allah cabut penyakitnya, maka si kesulitannya pun bertahap dibukanya gitu. Tapi kalau si ruang hatinya sudah siap, pasti Allah langsung angkat kesulitannya. Itu Al-Quran begitu. Nah, kemudian di Al-Qiyamah ayat 18 sampai 19, maka apabila kami telah membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Kemudian sesungguhnya atas kami penjelasannya. Jadi itu kalau ada ujian, ujian itu maksudnya gelar kehidupan, kita bisa melihat ayat-ayat yang dibacakan. Ya, makanya pentingnya baca Al-Quran karena connect dengan kehidupan ya. Jadi ada kesulitan ekonomi, mungkin di Al-Quran cari terkait dengan ar-rozak, tentang rizki, tentang penghidupan, gitu kan ya. Kan ada ayat-ayatnya, apalagi indeks banyak sekarang. Gitu. Nah, kemudian cari, kalau lagi diuji atau dibacakan ayat seperti itu, bagaimana cara mengikuti bacaannya? Selanjutnya apa jalan keluarnya kalau menurut Al-Quran terkait dengan tema itu gitu ya. Nah, kemudian kita ikuti aja bacaannya. Ya kalau kata Al-Quran ya nggak usah khawatir. Ya, bekerja aja sesuai yang ada hari ini, jangan terlalu nyari-nyari yang aneh-aneh gitu ya, karena panik, nanti malah kejebak ke yang lebih bahaya. Tapi tawakalnya yang ditingkatkan gitu ya. Maka Allah akan memberikan kecukupan. Nah, nanti Allah yang jelaskan kalau kita mengikuti bacaannya, tiba-tiba Allah jelaskan. Tiba-tiba yang kurang jadi ada gitu kan. Wah benar ya, bahwa kalau kita mengikuti bacaan, maka Allah menjelaskan ini ayatnya itu seperti ini bentuknya, realnya ya. Ini hujahnya gitu. Ya, pasti akan seperti itu. Baik, Alhamdulillah sahabat sekalian, terima kasih atas kehadirannya hari ini, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Jadi intinya kajian Rabu lebih ke tadabur Al-Quran. Jadi ya seminimalnya buat saya manfaatnya adalah yaitu tadi, Al-Quran itu harus terus-menerus kita baca, kita gali, karena ketika menghadapi gelar ujian harian itu nggak ada waktu untuk buka kitabnya gitu ya. Kalau sering baca Al-Quran itu langsung teringat gitu. Kalau seperti ini nyikapinya harus begini, itu Allah mudahkan, Allah kumpulkan di dalam dada, sehingga ketika datang gelarnya kita bisa langsung mengikuti bacaannya. Makanya tadi kan jika kami membacakannya kepadamu, maka ikuti bacaannya. Gitu. Tapi kalau orang jarang akses Al-Quran, ketika datang bacaan dia nggak mampu mengikuti bacaan, dia nggak tahu harus yang mana. Yang itu juga nggak apa-apa, tapi akan lebih baik kalau kita bisa menyikapi semua gelar kehidupan sesuai yang Allah kehendaki gitu ya, agar ada ridha Allah dan semua dimudahkan. Baik, itu mungkin sahabat-sahabat yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan juga tadi berbagai kendala teknis, ya karena kita menggunakan teknologi yang memudahkan, tapi kadang ada juga trouble-nya gitu ya. Baik, mari kita sama-sama tutup kajian hari ini dengan beristighfar kepada Allah, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.